Mic-nya Pak Johan. Mic tolong dipegang. Saudara sehat hari ini? Sehat ya mulia. Sehat ya. Kalau saudara sehat maka sidang perkara ini dilanjutkan. Ya, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini kita membacakan putusan sela terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Ya. Ini putusan sela sudah kami rangkum dengan lengkap. Tetapi untuk singkatnya dan untuk efektifnya waktu, kami bacakan yang singkat-singkatnya saja. Mengenai surat dakwaan tidak kami bacakan, eksepsi tidak secara lengkap tidak kami bacakan, tanggapan dari eksepsi tidak kami bacakan. Kami langsung kepada pertimbangan hukumnya. Ya, di sana nanti akan tergambar eksepsi yang saudara ajukan, akan kami pertimbangkan satu persatu. Oke? Demikian, ada keberatan apa tidak? Tidak keberatan. Tidak. Dari penuntut umum? Tidak keberatan yang mulia. Itu ya Pak Johan. Siap yang mulia. Oke, intinya aja. Oke. Nanti bacanya. Biar dia baca lagi. Pak Dengarkan Pak, putusan sela nomor 56 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Yohan Suryanto, tempat lahir Banyuwangi, umur 48 tahun, lahir 6 Februari tahun 74. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Taman Kenari, Blok 4D nomor 31, RT 1 RW 13, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citrau, Bogor, Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan wira swasta atau dosen NIDK Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pendidikan terakhir S3. Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Januari 2023 dan sekarang di dalam penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Pelipus Benitius Daga Esa, Alfonsius Atukota Esa, Marcelinus Pan Esa, Elisa Nawati Esa, Asriadi Esa, semuanya para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Benitius RKN Rekan, beralamat di Trepark Ruang Komersil C 09 lantai 1 CBD nomor 17 BSD City Lengkong Gudang Serpong Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2023 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Yohan Suryanto. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang kedua, penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat tentang hari sidang. Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan, setelah mendengar nota keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada tanggal 4 Juli 2023, setelah mendengar pembacaan tanggapan penuntut umum tentang eksepsi yang dibacakan tanggal 11 Juli 2023, menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke depan persidangan dengan surat dakwaan nomor register perkara PDS 18-M1-14-FT1-05-2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah dibacakan pada tanggal 27 Juni 2023 di persidangan yang dengan uraian lengkapnya tidak perlu kami bacakan. Kami menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan sela ini dan untuk singkatnya dapat dilihat dalam putusan aslinya. Dan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 Yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Yunto Undang-Undang nomor Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan ke nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Juli 2023 dengan segala alasan-alasannya
Dan untuk lengkapnya tidak perlu kami bacakan, kami menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan sela ini. Untuk singkatnya dapat dilihat dalam putusan sela aslinya. Dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar memutus dengan suatu putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari tim penasihat hukum Johan Suryanto untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDS 18 dan seterusnya batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Johan Suryanto tidak dapat dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 5. Memulihkan hak terdakwa Johan Suryanto dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah memberikan tanggapannya yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan, kami menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dapat dilihat dalam putusan sela yang aslinya. Kemudian penuntut umum telah mengajukan permohonan kepada majelis supaya memutus dengan suatu putusan sela sebagai berikut. 1. Menolak keseluruhan keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Johan Suryanto. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan register perkara nomor PDS 18 garing M114 garing FT105 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 4. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara atas nama terdakwa Johan Suryanto untuk dilanjutkan. Selanjutnya akan dibacakan pertimbangan dari majelis hakim. Dibacakan oleh hakim anggota 1. Silakan Pak. Baik, kami lanjutkan pendapat majelis hakim. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menyampaikan pertimbangannya atas keberatan karena eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa, kiranya perlu majelis hakim mengingatkan kembali mengenai materi keberatan karena eksepsi yang telah diatur secara limitatif pada pasal 156 ayat 1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup keberatan garing eksepsi secara limitatif telah ditentukan meliputi 3 hal, yaitu 1. Kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara ini. 2. Dakwaan tidak dapat diterima, dan 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut, majelis hakim dalam memeriksa perkara akuo akan menyampaikan pendapat garing tanggapan atas keberatan garing eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa sepanjang tidak keluar dari ketiga alasan yang ditentukan secara limitatif tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa serta tanggapan eksepsi penuntut umum, majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 2 KUHP menyebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi 1. Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan pekerjaan tersangka atau terdakwa. Uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari surat dakwaan penuntut umum, nomor register PDS 18 dan seterusnya tertanggal 16 Juni 2023, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan tersebut telah mencantumkan syarat formil, yaitu memuat identitas lengkap terdakwa tersebut, serta saat terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum, identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan telah cocok dengan identitas terdakwa yang sebenarnya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga penuntut umum tidak salah mengajukan orang di persidangan. Dengan kata lain, tidak error in persona. Dan surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani sebagaimana dikehendaki oleh pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa yang menyatakan terdakwa Johan Suryanto adalah bukan penanggung jawab utama dalam proyek kajian teknis pendukung Latsmil
2021 yang dilakukan oleh HUDEF UI sehingga terdapat error in persona dalam kurung ex essio in persona. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan dakwaan penuntut umum error in persona, majelis hakim tidak sependapat karena penuntut umum telah menghadapkan terdakwa di depan persidangan dengan identitas lengkap sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan, dan saat majelis hakim mengecek identitas terdakwa tersebut, terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga penuntut umum tidak salah dalam menghadapkan terdakwa di depan persidangan, sehingga tidak terjadi adanya error in persona. Oleh karena itu, eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan dakwaan penuntut umum error in persona tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan kajian yang terdakwa Yohan Suryanto serahkan kepada pihak HUDEF UI telah melalui diskusi dengan pihak Bakti sebagai kajian awal, namun oleh Bakti dipergunakan untuk membuat HPS. Hal demikian adalah kesalahan Bakti, bukan kesalahan terdakwa Yohan Suryanto dalam kurung. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum tersebut, majelis hakim juga tidak sependapat dengan dasar pertimbangan bahwa sejauh mana terdakwa Yohan Suryanto melakukan kajian yang hasilnya akan dipergunakan oleh Bakti untuk mendukung proyek pengadaan BTS 4 giga di Bakti Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022, majelis hakim menilai eksepsi tim penasihat hukum terdakwa telah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan atau dibahas di ruang persidangan untuk mendapatkan fakta hukum, untuk mengetahui sejauh mana perbuatan terdakwa yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan seharusnya Muhammad Amar Khairul Umam selaku kepala HUDEF UI yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum karena mempunyai peran sentral menentukan tim yang tergabung dalam pekerjaan kajian teknis pendukung Latsmile 2021, sehingga ada kesalahan dari penuntut umum untuk menutupi kesalahan kepala HUDEF UI. Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, majelis hakim juga tidak sependapat dengan dasar pertimbangan bahwa penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan dalam kurung dominus litis tutup kurung untuk menentukan siapa-siapa orang yang diduga atau ada kaitannya dengan perkara ini, yang terlebih dahulu dilakukan gelar perkara. Oleh karena itu, eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa sama sekali tidak memiliki niat melakukan kajian teknis Latsmile 2021 untuk kepentingan PT Rabinet Digital Network dengan melakukan markup harga dan dakwaan tidak lengkap dalam mengkonstruksikan hubungan hukum antara terdakwa dengan Bakti. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis menilai bahwa materi eksepsi penasihat hukum telah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan lebih lanjut sejauh mana hubungan terdakwa dengan PT Rabinet Digital Network dan dengan Bakti. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa perumusan dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta hal-hal yang menyertai tindak pidana itu sebagai syarat material telah diuraikan oleh penuntut umum secara lengkap. Sehingga dengan demikian, menurut majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum register perkara nomor PDS 18 dan seterusnya tertanggal 16 Juni 2023 telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan memuat uraian secara lengkap, jelas, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya, majelis hakim menilai materi eksepsi telah masuk
materi pokok perkara tentang unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan nanti lebih lanjut dalam persidangan dengan memeriksa saksi, saksi-saksi dan barang bukti serta terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Suryanto. Oleh karena itu, keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dari uraian pendapat Majelis Hakim atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Yohan Suryanto yang menyatakan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan material karena tidak sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat dakwaan penuntut umum, register perkara PDS 18 dan seterusnya tanggal 16 Juni 2023 telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana bunyi pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Menimbang bahwa tentang alasan-alasan eksepsi garing keberatan lainnya, menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk alasan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan masih memerlukan proses pemeriksaan alat bukti, maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Menimbang bahwa dari pertimbangan dan pendapat sebagaimana termuat di atas, maka segala eksepsi dan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa penasihat hukum terdakwa tidak mempunyai alasan-alasan hukum yang cukup, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dan keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau nit on van kelar verkelar, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka pembebanan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Yohan Suryanto tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto dengan surat dakwaan registrasi perkara nomor PDS 18 garing M114 garing FT 1 garing 05 2023 tanggal 16 Juni 2023 menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Fazal Hendy SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Rianto Adam Ponto SHM Hum serta Kolonel Soekartono SHMH Hakim ad hoc Tipikor masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dibantu oleh Dani Kartiwa SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian ya, mengerti ya terdakwa Yohan? Mengerti ya? Jadi eksepsi keberatan itu pada umumnya telah menyangkut kepada materi pokok perkara. Oleh karena itu kami nyatakan tidak dapat diterima. Jadi keberatan atau eksepsi itu hanya dimungkinkan sebagaimana dalam pasal 156 ayat 1 yaitu tentang kewenangan mengadili dan juga pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP yaitu tentang formalitas dari surat dakwaan, bukan masalah materi pokok perkara. Kalau materi pokok perkara nanti akan ditentukan, akan dipertimbangkan nanti di dalam pemeriksaan pokok perkaranya ya. Begitu ya. Maka dengan ini, dengan putusan ini diperintahkan kepada penuntut umum dari Kejaksaan Agung untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti lainnya. Demikian juga nanti diberikan kesempatan juga kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan ya saksi yang meringankan ya. Itu kita masuk kepada pokok perkara. Demikian ya, kira-kira Pak. Kalau tidak sependapat dengan putusan setelah ini mengajukan banding, silakan ajukan banding
namun pengirimannya ke pengadilan tinggi bersamaan dengan pokok perkaranya. Oke, saya kira cukup mengerti lah ya. Para ahli hukumnya mengerti lah itu. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, sidang sama Pak? Ya. Sama yang mulia. Sidang 1 minggu. kita samakan minggu depan. Hari yang Selasa lagi tanggal 25. Itu diperintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan saksi-saksi. Jadi saksi-saksinya itu tidak apa-apa dikasih tahu sama penasihat hukumnya siapa saksi yang akan diperiksa pada persidangan berikutnya untuk kepentingan pembelaan dari terdakwa, ya, supaya terdakwa dan penasihat hukumnya secara maksimal dapat membaca berita acara berita acara penyidikan, kemudian itu yang menjadi dasar di dalam pemeriksaan saksi. Begitu Pak. Jadi sebelum diajukan permohonan ke saya sudah duluan ngomong gitu. Oke? Sebelum ditutup ada yang perlu disampaikan dari Bapak? Cukup yang mulia. Cukup. Dari penasihat hukumnya? Dari kami cuman mengingat ini kan 7 hari aja sampai ke tanggal 25. Jelas. Gimana? Mengingat sidang pokok perkara dilanjutkan seminggu 7 hari. Jadi terkait saksi mungkin kami bisa minta 3 hari sebelum itu kami bisa dapat dari itu jaksa. sebetulnya itu aja Pak, koordinasi aja. Apakah 3 hari, apakah 2 hari? Ya saya udah bilang ketentuannya nggak ada satupun. Cobalah baca KUHP tuh, nggak ada di KUHP itu ketentuan bahwa mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan siapa saksi yang akan diperiksa dalam persidangan berikutnya. Tidak Baik, ada. jelas. Ini hanya untuk kebijakan aja. Tuh, oke Pak. Jadi marilah kita beracara dengan baik, tidak perlu ada polemik dan ngomong-ngomong yang tidak jelas di luar, tidak perlu Pak. Ya, saudara fokus saja membela dirinya, penasihat hukum fokus membela kliennya dengan ketentuan hukum yang ada. Tidak ada politik-politik di sini. Oke? Kira-kira mengerti? Siap yang mulia, mengerti. Ya? Kami tegak di tengah Pak, nggak ada urusan-urusan politik. Kami ini lembaga yudikatif. Tak ada terpengaruh dengan intrik-intrik politik. Tak ada kami. Oke? Ngerti Pak? Ngerti yang mulia. Ya, makanya kalau ada berita-berita di luar yang tidak jelas, tidak perlu ditanggapi. Itu satu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang mengatasnamakan majelis hakim, membawa-bawa nama majelis hakim, jangan saudara percaya. Kami tidak bisa didekati dengan hal-hal yang demikian. Insya Allah. Ya. Begitu Pak. Jadi supaya pengadilan ini jalan dengan lurus. Nanti ada yang mau memanfaatkan situasi lalu mengatasnamakan majelis hakim. Kalau ada itu bohong. Bapak yang tanggung jawab ya. Oke? Begitu. Demikian juga penasihat hukumnya. Enggak ada intrik-intrik untuk itu, ya. Kalau memang saudara tidak salah dari bukti-bukti yang ada, saudara tidak salah, maka kami ada hukum harus wajib dibebaskan. Sebaliknya, kalau berdasarkan bukti-bukti yang ada, ternyata saudara salah, terbukti secara sah dan meyakinkan, wajib pula hukumnya saudara harus dikenakan sanksi pidana. Begitu loh Pak. Ya, Siap, jadi anu aja, kuat aja membela diri. Kalau tidak salah, kemukakan alasannya menurut hukum, tidak berpolemik-polemik di luar, tidak ada perlu. Oke? Siap yang mulia. Itu demikian penasihat hukumnya. Ya. Ada yang perlu disampaikan penuntut umum? Cukup. Oke. Saudara, tidak ada lagi. Cukup. Cukup yang mulia. Penasihat hukum tidak ada lagi. Kita Cukup, tunda sidang jelas. ini. Ya. Sidang kita tunda minggu depan. Hari yang sama, hari Selasa lagi. Tanggal 25 Juli 2023 jam 10 pagi. Ya, diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi terdakwa ke persidangan perkara ini pada persidangan berikutnya. Karena terdakwa ditahan maka tetap berada dalam tahanan. Penasihat hukum hadir sebelum jam 10 ya. Kalau jam 10 jam berapa pula kita sidang? Jam 10, sebelum jam 10 hadirnya. Ya. Siap jelas. Ya. Siap. Cocok. Cocok Kalau jelas. sidangnya jam 10, kalau saudara datang jam 10, jam berapa kita sidang lagi? Sebelum jam 10 datang. Kami jam 8 sudah ada. Sidang selesai dari Kami jam 8 sudah ada. Nah, jam 8. Jam 8 kalau perlu subuh-subuh lah datang ya. Sidang selesai dan ditutup.